Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda yang solih dan soliha. SDIT Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang, smart, soleh, mandiri. Bagaimana kabarnya hari ini Anda yang solih dan soliha, serta ibunda yang selalu mendampingi Anda di rumah? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Baik Anda yang solih dan soliha, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar masih pada tema 6, subtema 4, yaitu tentang penghematan energi. Anda yang solih dan soliha, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ista'id, siap, ad-doa, ifda, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda yang solih dan soliha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat karya dengan teknik sambung, menempel, dan menjahit dengan benar. Nah, Ananda yang solih dan soliha, kita tahu bahwa ketersediaan energi di bumi semakin sedikit. Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan energi alternatif. Meski demikian, kita tetap harus menghemat energi. Kita bisa menghemat energi dengan berjalan kaki atau bersepeda ketika bepergian. Kita juga bisa lebih memilih untuk naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Menghemat energi juga dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan air dan listrik. Baik Ananda, kita lanjutkan pembelajaran tentang menghemat penggunaan energi listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Nah, Anda yang solih dan soliha, bahwasannya ketika hari sudah siang ataupun sudah pagi, yang harus kita lakukan adalah membuka jendela-jendela yang ada di rumah kita supaya sinar mataharinya dapat masuk ke dalam rumah. Jadi yang kita lakukan adalah kita matikan seluruh lampu-lampu yang ada di rumah kita supaya digantikan dengan sinar matahari. Ketika kita sudah mematikan lampu yang ada di rumah kita, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghematan energi. Ayo kita lanjutkan. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya menjadi bersih. Nah, jadi ketika di sekitar rumah kita banyak pepohonan, maka dari pepohonan itu akan menghasilkan oksigen ataupun akan menghasilkan udara yang bersih, udara yang sejuk, juga udara yang segar, sehingga kita tidak lagi membutuhkan pendingin ruangan. Nah, kita sudah mendapatkan udara yang sejuk dan segar dari pepohonan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita banyak menanam pohon, maka ketika kita menanam pohon itu juga sudah termasuk salah satu cara kita dalam penghematan energi. Baik, kita lanjutkan. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara.
Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi lebih murah. Nah, jadi Ananda yang solih dan solihah, ketika kita menanam pohon, maka dari sana akan menghasilkan banyak sekali manfaat. Dari pepohonan yang ada akan menghasilkan udara yang sejuk. Dari udara yang sejuk, maka kita tidak lagi membutuhkan pendingin ruangan. Ketika kita tidak lagi membutuhkan pendingin ruangan, maka kita sudah menjalankan salah satu cara ataupun salah satu hal dalam penghematan energi. Baik, setelah kita tahu bagaimana cara melakukan penghematan energi dan manfaat apa yang kita peroleh setelah kita melakukan penghematan energi, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah karya, yaitu kipas yang terbuat dari karton bekas atau karton yang tidak terpakai lagi. Hari ini Fatimah dan teman-temannya membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Fatimah dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Fatimah dan teman-temannya berlatih berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Sekarang, dapatkah kalian membuat kipas seperti Fatimah? Mari sama-sama kita membuat kipas seperti kipasnya Fatimah. Sekarang kita siapkan dulu peralatan seperti berikut. Yang pertama, karton bekas untuk cetakan kipas. Yang kedua, tali rafia atau pita. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, lem. Yang kelima, stik es krim atau batang bambu. Dan yang keenam adalah pembolong kertas. Nah, sekarang kita belajar tahapan membuat kipas. Yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama. Yang kedua, lubangi seluruh pinggiran karton. Yang ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Dan yang keempat, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Dan yang terakhir, kipasnya jadi. Nah, bagi Ananda yang solih dan solihah, silakan membuat kipas ini dari karton bekas yang ada di rumahnya, dan selamat mengerjakan. Baik Ananda semuanya, terakhir dari Ustadz Ahmad, ketika kita sudah belajar tentang penghematan energi, ternyata banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Dengan menghemat penggunaan energi listrik, kita akan mendapat banyak manfaat. Misalnya, biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, menjaga lingkungan atau alam agar tetap bersahabat. Dan yang selanjutnya, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini. Dan masih banyak lagi manfaat ketika kita melakukan penghematan terhadap energi. Baik energi apapun, baik energi listrik maupun energi-energi lainnya ya. Dan juga kita tidak boleh boros dalam menggunakan energi, karena seperti dalil Al-Quran yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Oleh sebab itu kita semua harus hemat energi, tidak boleh boros. Barang siapa yang boros energi, maka dialah saudara-saudaranya setan. Mudah-mudahan Anda semua yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang tidak boros energi. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang Ustaz Ahmad sampaikan, dan apabila nanti dalam pengerjaan LK ada kesusahan ataupun ada kesulitan, silahkan tanyakan pada Ustadz dan Ustazah. Baik, sekian dari Ustaz Ahmad. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih dan kurang Ustaz Ahmad mohon maaf. Ustaz Ahmad akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.